Sejak dahulu kala hingga sekarang ini, di antara berbagai bangsa terdapat suatu kesadaran tentang daya kekuatan yang gaib yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Bahkan kadang-kadang ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi ataupun Bapa. Kesadaran dan pengakuan itu meresapi kehidupan bangsa-bangsa tersebut dengan semangat religius yang mendalam. Demikian pula dengan nenek moyang kita sejak dahulu kala, bahkan jauh sebelum agama-agama besar dikenal, sudah ada upaya untuk mengungkapkan kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan. Ungkapan kepercayaan itu dinyatakan dalam berbagai bentuk, mitos, upacara, dan sebagainya. Kita mengenalnya sebagai agama asli. Biasanya, agama asli bersifat lokal, artinya hanya ada di wilayah tertentu. Di Indonesia banyak tersebar agama-agama asli. Sebagian masih dianut oleh suku-suku tertentu. Sebagian sudah terpengaruh oleh agama-agama besar. Apa sebenarnya arti agama? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama artinya ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Sedangkan menurut Dr. Franz Dahler mengatakan bahwa agama itu hubungan manusia dengan suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya. Kendati tidak mungkin memberi suatu definisi umum mengenai agama, terdapat sejumlah gejala atau unsur yang pada umumnya didapat pada agama-agama. Berikut kita akan bahas ada 5 unsur yang dapat kita temukan pada agama-agama yang ada. Yang pertama yang harus disebut adalah umat beragama itu sendiri. Umat beragama bukanlah kumpulan umat yang biasa. Yang mengikat mereka pada awalnya bukan organisasi, melainkan ikatan batin. Bagaimana ikatan batin itu digambarkan atau diterangkan berbeda pada masing-masing agama. Biasanya umat beragama merasa dirinya dipersatukan bukan hanya atas inisiatif atau upaya para anggota. Tuhan sendirilah yang mempersatukan mereka. Kemudian tradisi. Unsur kedua ini luas sekali dan mencakup beberapa unsur yang lain. Umumnya, semua agama mempunyai sejarah. Khususnya sejarah awal, tokoh-tokohnya mempunyai arti yang khusus. Banyak agama mengenal nabi atau rasul atau pendiri agama. Salah satu unsur tradisi yang sangat penting adalah ajaran yang diteruskan secara turun-temurun. Ajaran itu pada umumnya mengandung 3 bidang. Ajaran keselamatan, ajaran moral, dan ajaran ibadat. Pada awalnya, sejarah keselamatan mengenai Allah dan hubungannya dengan manusia, kemudian mengenai sejarah dan organisasi, serta bagaimana melalui agama orang dapat bertemu dengan Allah dan diselamatkan. Ini merupakan bagian yang khusus untuk masing-masing agama.
Ajaran moral sering bersifat lebih umum karena mengambil alih banyak unsur dari kebiasaan etis masyarakat. Sebaliknya, ajaran mengenai ibadat biasanya sangat khusus dan kadang-kadang dipandang sebagai yang paling pokok. Tradisi ajaran itu biasanya diteruskan tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui buku-buku suci. Kemudian ibadat. Walaupun ibadat ada dalam setiap agama, namun justru dalam ibadatlah nampak perbedaan antara agama. Ada yang melihat ibadah sebagai pertemuan antara Allah dan manusia. Ada juga yang membatasi ibadat pada ungkapan ketakwaan dan saling mengukuhkan dalam iman. Ibadat adalah kegiatan manusia. Peraturan ibadat dan cara umat mengambil bagian dalam ibadat berbeda antara satu agama dengan agama yang lain. Selanjutnya, tempat ibadat. Setiap agama memiliki tempat ibadat, sebutan, dan ciri yang berbeda-beda antara satu agama dengan agama yang lainnya. Tempat ibadat dipandang sebagai tempat yang dikhususkan bagi pertemuan dengan Tuhan. Selain itu, tempat ibadat dipandang sebagai tempat yang suci. Kemudian, petugas ibadat. Sebenarnya, petugas ibadat itu suci karena ibadat yang dilayani olehnya bersifat suci. Dalam hal ini, ada perbedaan besar antara para petugas ibadat dari berbagai agama. Hampir seluruh penduduk di dunia ini menganut agama tertentu. Perlu ditegaskan bahwa berbagai ungkapan yang menunjukkan bahwa manusia melakukan upacara, ibadat, dan sebagainya memperlihatkan kepada kita bahwa manusia percaya akan Allah. Manusia percaya ada pribadi yang luar biasa, yang kuat, yang jauh melebihi kemampuan manusia. Pribadi yang luar biasa itu sungguh misteri, sulit dijelaskan sepenuhnya oleh manusia. Tetapi dirasakan kehadiran dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Manusia merasa seolah-olah pribadi luar biasa itu selalu ingin mendekati dan menyatakan diri kepada manusia, dan sekaligus mendorong manusia untuk membangun hubungan dengannya. Itulah yang mendorong manusia beragama. Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui alasan manusia kenapa menganut agama. Misalnya, 1. Menemukan jawaban. Manusia sering menghadapi berbagai pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budinya. Ada banyak pertanyaan berkaitan dengan hidup manusia itu sendiri, seperti dari mana manusia berasal, mengapa ada penderitaan atau bencana di dunia ini, kemana manusia sesudah ia mati, dan sebagainya. Ada pula pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu yang dilihat atau dialaminya, seperti siapa yang mengatur gerak benda angkasa sehingga dapat berjalan pada porosnya dan tidak bertabrakan? Siapa yang memberi daya hidup sehingga dalam benda-benda yang kelihatan mati sekalipun
sesungguhnya ada kekuatan dan kehidupan yang luar biasa. Misalnya atom yang kemudian dapat diolah jadi bom atom. Yang kedua, mencari perlindungan. Dalam hidupnya, manusia kerap kali merasa tidak berdaya. Manusia seringkali menyadari kekuatan yang jauh lebih hebat dari dirinya. Kekuatan itu tampak dalam bentuk bencana, gejala alam, atau kejadian yang menimpa dirinya. Kekuatan tersebut dapat menghancurkan, tetapi juga dapat sangat membantu. Perasaan tidak berdaya itulah yang mendorong manusia untuk meminta perlindungan terhadap kekuatan lain yang lebih hebat itu. Dengan berlindung kepada kekuatan itu, manusia juga merasakan keamanan. Yang ketiga, meneguhkan tata nilai. Dalam hidupnya, manusia mau tidak mau harus berelasi dengan sesamanya. Dari pengalaman berhubungan dengan orang lain, baik dengan individu maupun kelompok, manusia menemukan nilai-nilai tertentu yang bersifat membangun dan ada juga yang bersifat dapat merusak relasi itu sendiri. Nilai-nilai tersebut kemudian disebut nilai baik dan jahat atau nilai yang benar dan salah. Dari pengalaman itu pula akhirnya manusia menghayati bahwa yang baik dan benar harus dilakukan, sedangkan yang jahat dan salah harus dihindarkan. Melalui agama, segala nilai yang baik dan benar itu dihayati sebagai yang dikehendaki Allah. Sedangkan yang jahat dan yang salah dianggap berlawanan dengan kehendak Allah. Maka, manusia yang dianggap baik adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Dalam kehidupan manusia, seringkali menemukan adanya kekacauan, penderitaan, sakit, bencana, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman itu membuat manusia resah bahkan frustasi. Dalam pergumulan hidupnya, manusia berpikir, kalau Allah demikian mencintai manusia, pasti Allah tidak menghendaki semuanya itu terjadi terus-menerus. Pasti Allah mencintai manusia, tentulah ada situasi lain yang dijanjikannya, yakni situasi di mana manusia dapat hidup dengan damai, tentram, tanpa penderitaan dan kebahagiaan yang lainnya. Latar belakang yang menjadi alasan orang beragama tersebut tentu saja akan sangat menentukan bagaimana orang menghayati agama yang dianutnya. Pada kenyataannya, masih banyak orang yang masih menghayati agama yang dianutnya secara dangkal. Mereka mengaku sebagai orang beragama, namun hal itu hanya berlaku di KTP saja sebagai identitasnya. Dengan alasan tersebut, orang akan merasa aman karena dia diakui dalam statusnya. Hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia.
Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Mari kita melihat atau merenungkan ayat kitab suci berikut ini. Dari kitab suci yang baru kita saksikan dan kita baca, dapat kita simpulkan bahwa Yesus mengkritik orang-orang Farisi, para pemuka agama, dan ahli-ahli Taurat yang seringkali merasa hidup keagamaannya lebih baik dibanding orang lain. Mereka menyombongkan dirinya dan menganggap orang lain hidup agamanya lebih rendah. Hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Siswa-siswiku yang terkasih, hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menghayati dan melaksanakan agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjalankan hidup agama kita dengan benar? Apakah ajaran agama menjadi penuntun hidup kita sehari-hari? Mari kita renungkan dalam hati masing-masing.